Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Mahendra Azmi Gazalah, mahasiswa Universitas Sangbumi Ruwajurai, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, NPM 206120100046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resume saya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang bab 11 konsep dasar informasi dan bab 17 sistem komputer dan perangkat keras. Langsung saja kita masuk ke bab 11 konsep dasar informasi. A. Konsep sistem ekonomi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk pada interaksi antar orang, proses algoritmik, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dapat mendukung proses bisnis. Yang B. Klarifikasi sistem. Klarifikasi sistem informasi adalah hubungan antara suatu komponen dengan komponen yang lain yang saling berkaitan. Karena setiap sistem itu gerder memiliki tujuan khusus serta perkara yang berbeda-beda yang akan terjadi dalam pelaksanaan sistem tersebut. Dalam adanya perbedaan tersebut, maka sistem informasi tersebut diklarifikasikan menjadi beberapa kategori. Kategorinya: 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. A. Sistem abstrak. Sistem abstrak adalah suatu bentuk sistem yang berisi ide atau satu pemikiran yang sifatnya non-fisik atau tidak tampak secara fisik dalam terlihat oleh mata namun bisa dirasakan. Contoh dari sistem abstrak ini adalah sistem teknologi yang membahas tentang suatu pemikiran tentang hubungan manusia dengan makhluk lainnya. B. Sistem fisik. Sistem fisik adalah suatu bentuk sistem di mana sistem tersebut dapat terlihat secara fisik. Misalnya sistem perbankan atau bisa juga sistem komputer gerder, secara sistem transportasi dan lain-lain. Sistem transportasi merupakan sistem dibuat guna untuk memudahkan pengguna dalam melakukan suatu perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Biasanya berisi tentang penjadwalan keberangkatan atau kepergian, harga, serta fasilitas apa yang didapat apabila penggunaan memesannya. 2. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. A. Sistem deterministik. Sistem deterministik adalah sistem yang dapat memperkirakan secara tepat dalam pengoperasiannya dan mampu mengetahui hubungan yang terjadi pada setiap bagian-bagian. Contoh dari sistem ini adalah sistem komputer. Yang B. Sistem probabilistik. Sistem probabilistik ini gerder merupakan sistem yang tidak dapat memperkirakan secara tepat hasil akhirnya karena di sistem tersebut memiliki unsur probabilitas atau kemungkinan atau tidak dapat diperkirakan. Contohnya sistem inventory barang, sistem pemilihan kepada daerah, sistem sarapan
hara, dan lain-lain. 3. Sistem terbuka dan sistem tertutup. A. Sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang membutuhkan lingkungan luar dari sistem tersebut guna untuk mendapatkan masukan atau inputan dan memprosesnya hingga menghasilkan output yang lebih berguna lagi. Contohnya, sistem keorganisasian, sistem yang dibuat untuk penilaian akademik atau instansi. B. Sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak membutuhkan pengaruh dan lingkungan luar dalam proses pengerjaannya, sehingga sistem ini tidak melakukan proses pertukaran informasi. Sistem tertutup dapat beroperasi tanpa adanya bantuan dari lingkungan luar. Contohnya, rumah kaca yang melindungi tanaman dari faktor cuaca yang berlebihan. 4. Sistem alamiah dan sistem buatan. A. Sistem alamiah. Yang dimaksud dengan sistem alamiah ini, Girder merupakan suatu sistem yang telah terjadi karena proses alam tanpa adanya campur tangan dari manusia. Proses ini terjadi secara alamiah. Contohnya, sistem terjadi siang dan malam, sistem tata surya, sistem reproduksi, dan lain-lain. B. Sistem buatan. Sistem buatan adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Proses kerja sistem ini juga melibatkan perangkat mesin guna untuk menambahkan performa sistem pada saat digunakan oleh user. Contohnya, sistem komputer, sistem ATM, dan sistem yang ada di perguruan tinggi. 5. Sistem sederhana dan sistem kompleks. A. Sistem sederhana. Sistem sederhana adalah sistem tentang cara pengoperasiannya tidak sulit, atau bisa juga dikatakan sistem yang di tingkat kerumitannya rendah. Kita misalkan sistem sepeda. Selain itu, girder sistem mesin ketik dan sistem infiltrasi tanah. B. Sistem kompleks. Sistem kompleks adalah sistem tentang cara pengoperasiannya, tergolong sangat rumit. Contoh dari sistem ini adalah sistem kerja otak manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. C. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem informasi. 1. Memiliki komponen. 2. Memiliki batasan atau boundary. 3. Memiliki lingkungan yang berasal dari luar sistem. 4. Memiliki interface. 5. Memiliki input sistem. 6. Memiliki pengolahan dan pemroses data. 7. Memiliki pengeluaran atau output sistem. 8. Memiliki sasaran sistem. Bab ke-17. Sistem komputer dan perangkat keras. A. Pengertian komputer dan perangkat keras. Komputer adalah alat yang dipakai untuk pengolahan data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. B. Macam-macam komponen perangkat keras. Casing untuk melindungi bagian dalam komputer atau motherboard. Motherboard sebagai papan sirkuit utama yang berbagai penghubung komponen hardware lainnya. Power supply sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. Prosesor sebagai pemroses data atau otak dari komputer. RAM untuk
menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara data akan hilang jika komputer dimatikan. ROM, memori pada komputer untuk menyimpan data yang lebih lama dibandingkan dengan RAM. ROM ini berhubungan dengan BIOS komputer. Hard disk, drive sebagai perangkat penyimpan data pada komputer. DVD atau CD-ROM untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Keyboard sebagai papan ketik pada komputer atau PC atau laptop. Mouse sebagai penunjuk atau kursor arah. Webcam untuk pengambil dan merekam gambar maupun video. Mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Scanner untuk memindah berkas. Touchpad sama seperti mouse, tetapi bedanya di laptop saja. Trackball sama seperti mouse, namun lebih mudah dalam menggunakannya. Monitor untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor. Speaker sebagai perangkat pengeras suara. C. Fungsi perangkat keras. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer. Hardware dan fungsinya. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer. Ilustrasi hardware. FreePic. Pengertian hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Biasanya hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer, namun tentu saja perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada dalam komputer dapat dioperasikan baik. Ya, seperti itulah hasil presentasi tugas resum saya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang konsep dasar informasi dan sistem komputer dan perangkat keras. Maaf jika masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.